Apa yang menjadi Kapolri sekarang, dulunya memang dianggap geng Solo lah, segala macam. Nah, salah satu amat reformasi itu ya kepolisian berada langsung di bawah presiden. Kepolisian tidak pernah berkhianat terhadap Republik ini. Kalau yang sebelah pernah. Itu belum muncul surat itu, berarti presiden memang belum mau mengganti, sudah. Pergantian Kapolri itu juga selembar kertas dari presiden, itu serahkan kepada DPR untuk pemerintah, selesai. Jangan juga dipaksa-paksa, diintervensi seolah-olah bisa diatur presidennya. Kenapa setelah bergabungnya Pak Jokowi ke PSI, kemudian muncul soal Watimpres? Maksud saya ketika misalnya melihat ini sistematis banget planningnya gitu loh Bang. Oke, Pak Jokowi pasca jadi presiden balik ke Solo, udah menjadikan Gibran sebagai wakil presiden, kemudian menjadikan Mas Kaisang sebagai ketua PSI. Habis itu Pak Jokowi kemarin masuk ke PSI dan selanjutnya Watimpres. Jadi luar biasa planningnya gitu loh. Memang hebat ya dia. Hebat memang ya. Karena Pak SBY itu ingin sekali anaknya jadi wakil presiden. Bahkan jadi gubernur pun nggak jadi. Kalah. Bu Mega juga ingin sekali anaknya jadi wakil presiden. Tapi sudah kepak sayap di mana-mana, kebinekaan itu cuma 1%. Emang nggak mampu, bukan nggak ingin. Oke. Nah Pak Jokowi ini sebenarnya nggak ingin, cuman punya kemampuan, akhirnya terdorong jadi sesuatu, jadi anaknya. Kalau yang lain keinginannya besar tapi nggak punya kemampuan. Walaupun melewati hal yang kontroversi, misalnya keputusan MK ya Bang ya. Ya itu kan soal yang sangat dinamika ya, sangat dinamis. Kita juga silakan aja coba di track apakah Pak Jokowi cawe-cawe soal itu misalnya. Mas Wapres ketemu saya tuh. Iya. Gimana Bang? Mas Wapres ketemu saya bicara berdua di Istana Wapres. Dia sampaikan begini, Pak Ketum, saya juga nggak ngerti bisa sampai sini. Nggak sempat terbayangkan. Simpel sekali, dia cuma bilang saya nggak ngerti bisa sampai sini. Karena dulu bayangan saya mempersiapkan diri untuk jadi Jawa Tengah 1. Atau DKI 1. Setelah jadi wali kota Setelah jadi wali kota. Persiapannya Jawa Tengah 1. Tiba-tiba takdir politiknya ke sini. Itu kan lompatan yang yang dia pun kan nggak ini juga gitu loh. Dan arti kalau orang melihat bahwa ini diorkestrasi dan didesain sejak awal, kosong, nonsen. Iya. Itu impossible hand. Orang pengantin aja nggak ngerti. Tiba-tiba dia akhirnya ke sana gitu loh. Yang bisa dilakukan ya pada waktu zaman kerajaan bisa aja Bang. Tapi kan kita hidup di alam demokrasi. Sesuatu yang impossible hand lah. Kalau saya melihat begini ya. Ini akhirnya kita agak sedikit melebar ke soal Pilpres yang lalu. Bayangan saya, atau setidaknya bukan cuma sekedar bayangan, dari informasi yang saya dapat gitu ya. Itu kontestasi Pilpres 2024 lalu, Pak Jokowi itu menunggu sampai akhir tuh. Yang akhirnya memang mengizinkan Gibran untuk maju sebagai cawapres. Misalnya begini, ketika kau bayangkan saja ya Dinda, Mas Ganjar ini itu sejak awal kan diserang sama internal PDIP. Dianggap gubernur, malah akhirnya tingkat kemiskinan tinggi dan lain sebagainya. Sempat ramai itu. Dan itu sampai sama kader-kader PDIP sendiri, gitu loh. Yang akhirnya ada apa itu di DPR kolonel ya, tim kolonel itu apa itu? Lupa lah Johan Budi dan kawan-kawan lah kan gitu ya. Nah, dalam posisi itu ketika curhatnya Mas Ganjar ke Pak Jokowi, ini saya di internal saja diserang dan lain sebagainya. Pak Jokowi cuma memberi nasihat, fokus pada elektabilitas saja. Kalau sudah di atas 30%, insya Allah pasti dukungan itu didapat. Sama seperti Pak Jokowi dulu kan. Kuncinya kan di dukungan suara rakyat kan. Nah fokus di situ dibantu Pak Jokowi, di endorse kemana-mana, rambut putih,
muka Oh, mengkerut. itu kencang banget. Kan kencang sekali itu, naiklah ini barang 33% dan lain sebagainya gitu. Nah, di mana di saat yang bersamaan ketika Mas Ganjar didiskreditkan, kepaksaan kebinekaan beredar di seluruh Indonesia, baliho dan banner-bannernya, kan gitu loh, untuk menopang atau ingin coba untuk mengkondisikan suara rakyat untuk Mbak Puan, kan begitu. Tapi kan nggak ngangkat juga 1-2%, kan begitu. Ya, Nah, ya. ini yang di-endorse Pak Jokowi naik sampai 30% lebih. Akhirnya mau tidak mau, nah ini persoalan baru. Kita tahu ketika Mas Ganjar dideklarasikan sebagai capres waktu itu, Pak Jokowi sudah mudik mau Lebaran. Tapi hadir Pak Jokowi waktu Pak Jokowi sudah mudik Lebaran, ditelepon oleh Mas Pram, ditelepon untuk hadir dalam deklarasi pencapresannya Mas Ganjar. Kau bayangkan Dinda, orang yang selama ini mengemong, membina, membantu untuk bisa mendapatkan dukungan publik sampai 30% tidak diajak bicara. Tapi tiba-tiba sudah pulang kampung sana, ditelepon untuk balik lagi ke Bogor untuk sekedar menyaksikan deklarasi. Bagaimana coba? Yang tadinya orang ini disia-siakan, terus kita rawat. Setelah barangnya bagus, diambil tanpa ada basa-basi misalnya. Iya. Tapi kan Pak Jokowi tidak juga serta-merta akhirnya kecewa atau marah pada titik itu, tidak. Walaupun pada akhirnya tetap kecewa. Iya. Dengan langkah-langkah Bukan politiknya ya. ini saya mau kasih tahu tahapannya ya. Oke. Ya, tahapannya kenapa pada titik akhirnya Pak Jokowi seperti itu gitu. Nah, ketika memang itu sudah dideklarasikan, Pak Jokowi kembali ke Solo bareng sama Mas Ganjar di pesawat, bincang-bincang dan lain sebagainya gitu, tahu petanya. Nah, dalam posisi pencapresan deklarasinya Mas Ganjar, kan begitu ya. Pak Prabowo beberapa kali minta Mas Gibran, kan gitu ya, sebelum untuk maju sebagai calon presiden dan sebagainya. Nah, di sini titik krusialnya, Pak Jokowi berhitung dia. Karena Pak Jokowi yang kita tahu tidak ingin Anies jadi presiden. Sederhana sekali karena dianggap bahwa Anies bagian dari politik identitas yang digunakan. Kan begitu ya. Dan buat kita sebagai negara yang lebih ke majemuk, itu kan bahaya kan gitu ya. Itu bahaya. Jadi bukan soal sentimental pribadinya ke Mas Anies nih, tapi bahwa dalam kontestasi pilkada Jakarta terlalu kental politik identitas dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Jokowi merasa ini bahaya buat Republik kan gitu ya. Makanya Pak Jokowi tidak ingin Mas Anies jadi presiden. Nah, dalam pertarungan pilpres berarti mulai hitung-hitungan. Oke. Nah, kalau Mas Ganjar oke, jadi calon presiden, Pak Prabowo jadi calon presiden, Mas Anies jadi calon presiden. Siapa wapresnya? Kalau saja wapresnya pada saat itu ya, hitungannya bukan pasangannya Mas Ganjar itu bukan Prof Mahfud, misalnya Erick Thohir, Sandiaga Uno, atau Ridwan Kamil yang waktu itu nama baiknya masih sangat harum. Ya, 3 orang ini yang digadang-gadang jadi calonnya Mas Ganjar waktu itu. Kalau di antara 3 itu ditetapkan menjadi cawapresnya Mas Ganjar, rasa-rasanya Pak Jokowi tetap berada di tengah tuh. Jadi kalau misalnya Mas Ganjar pasangannya Ridwan Kamil atau Erick Thohir atau Sandiaga Uno, Pak Prabowo kemungkinan berpasangannya mungkin bisa sama Hopipa. Ada apa dengan Mahfud MD? Karena mengurangi suara. Begini loh hitungannya, Dinda. Ketika Ibu Mega misalnya mendeklarasikan Prof Mahfud sebagai cawapresnya Mas Ganjar, sudah mulai berhitung. Kalah sama Anies. Oke. Ya, kalah sama Anies. Wah, bahaya ini barangan gitu loh. Bisa Anies yang menangkan gitu loh. Satu-satu cara bagaimana? Perkuat Pak Prabowo-nya supaya Anies tidak menang. Makanya itu diperkuat Pak Prabowo-nya. Terus bagaimana cara memperkuatnya? Dukungan Pak Jokowi harus signifikan tuh suara pendukung Pak Jokowi. Diizinkanlah Mas Wapres itu nyalon, Mas Gibran nyalon. Setelah 4-5 kali ya diminta kan gitu ya.
Nah, inilah sebenarnya yang menurut saya Mas Wapres itu kenapa dia juga nggak tahu sampai harus akhirnya sampai di situ, karena di ujung diputusnya. Ya, ya, ya. Bukan bagian dari orkestrasi sejak awal gitu, di Oke. ujung. Bukan misalnya kau nanti jadi cawapres ya, nanti begini skenarionya, nggak begitu. Ini banyak skenario gitu Oke. yang berubah-ubah nih. Hmm. Nah, hitungan Pak Jokowi tepat. Ya, Kenapa ya, ya. tepat? Faktanya Menang. bukan soal menang saja, Dinda. Hmm. Suara PDI Perjuangan 18%. Turun jadi 16, berapa? Turun jadi 16%. Berarti Prof Mahfud bukan nambah suara, malah ngurangin suara kan gitu. Hmm. Kan harusnya kalau partainya 18%, minimal 19% atau 20%. Nah itu suara tambahan dari Prof Mahfud kan gitu loh. Hmm. Tapi kalau berkurang berarti kehadiran Prof Mahfud malah mengurangi suara, bukan menambah suara. Dan hitungan Pak Jokowi benar bahwa potensi kekalahannya tinggi. Kan gitu loh, sama Anies. Buktinya Anies lead 25%. Hmm. Bahaya sekali kalau kemarin salah pilih calon pendampingnya Pak Prabowo. Hmm. Iya, Bang. Kembali ke Watimpres. Menarik tadi yang disampaikan sama Abang soal histori kenapa Bapak Jokowi mengambil keputusan Ya. untuk mendukung Pak Prabowo kemudian mengusung Ya. Gibran. Yang akhirnya hubungannya sampai saat ini ya. Hubungannya sampai saat ini muncul wacana one team press dan lain sebagainya. Muncul wacana Watimpres. Pak Jokowi ketika misalnya clear masuk jadi Watimpres, walaupun hanya satu-satunya, itu kan menjadi sebuah kekuatan untuk bagaimana mempersiapkan apakah itu Kaisang atau Gibran untuk jadi 01 RI. Enggak, sebenarnya begini ya, one team press itu secara aturan ya, itu kan lebih ke penasehat, memberikan masukan kepada presiden. Yang tidak harus itu dilakukan juga sama presiden kalau dia tidak mau. Ya. Jadi dia diminta maupun tidak diminta, ya diminta maupun tidak diminta, harus atau wajib memberikan masukan kepada presiden. Ya, oke. Jadi dia bisa memberikan gambaran terkait politik dan sebagainya. Nah, saya hanya melihat bahwa kalau misalnya dilihat bahwa itu posisinya one team press bisa menopang kepentingan politik anak-anaknya, ya kejauhan lah. Kewenangannya juga nggak punya kewenangan yang besar, gitu ya. Tapi bagaimana prospek Gibran atau Kaisang untuk melaju ke depannya, Bang? Ya kalau Gibran ya jelas lah sebagai wapres masih muda, Berarti, kan gitu ya. Pasti ya punya potensi besar sebagai pemimpin bangsa ke depan. Ya. Apakah dalam waktu 3 tahun, 4 tahun ke depan atau mungkin 10-15 tahun ke depan? Yang pasti komitmen kita. Saya di Rampai Nusantara itu ketua Dewan Pembina Pak Jokowi itu. Oh. Kita minta langsung Pak Jokowi. Jadi kita sudah ada di 36 provinsi, 315 kabupaten kota, pengurus yang saya lantik langsung datang keliling Indonesia. Tinggal 2 provinsi lagi yang belum. Nah, sebagai ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara, saya melihatnya bahwa Pak Jokowi itu tadi kalau ditanya apakah memang Mas Wapres atau Gibran itu punya potensi ke depan misalnya gitu ya, pasti punya, tapi kita semua dipesan untuk mendukung penuh Pak Prabowo, bukan sampai 2029. 2034. Baru 2034-nya Mas Gibran. Mas Gibran. Ya. Clear ya Bang ya? Clear. Oke. Clear. Jadi 2034 itu Mas Gibran untuk capres. Bukan Kaisang. Bukan. Jadi itu clear sekali. Jadi dan setiap waktu Dinda saya ketemu dengan Pak Jokowi, dengan Mas Wapres gitu, omongannya bersenada tuh. Tapi kan bisa jadi berubah Bang. Iya. Karena kadang-kala kan apa yang kemudian disampaikan kalau itu situasional ya. Tapi bahwa sampai saat ini komitmennya Mas Wapres dan Pak Jokowi itu terkait Pak Prabowo itu tidak berkurang sesen pun tuh. Ya. Nggak berkurang. Karena memang kita dipesankan dukung Pak Prabowo, orang baik, masih sangat respect terhadap kita dan lain sebagainya. Selama Pak Prabowo respect ke Jokowi, ke Pak Jokowi, kemudian juga masih ini dengan Mas Wapres, semakin kuat hubungan mereka. Semakin kuat. Tapi ketika lebih duluan Pak Prabowo menciderai, maka itu yang membuat instabilitas relasi. Ada potensi ya. Potensinya besar. Ada potensinya besar dan saya melihat bahwa itu terlalu
resikonya terlalu tinggi lah untuk diambil. Karena sebenarnya dalam posisi sekarang, kalau secara hitungan analisa saya, Pak Prabowo juga memang membutuhkan sekali Pak Jokowi atau Mas Gibran, Ya, ya. gitu ya, secara hitungan politik. Bahwa sekarang misalnya begini, sejak awal saja Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa kemenangan, termasuk yang disampaikan oleh Asim ya, kemenangan Pak Prabowo itu ya dari Pak Jokowi dukungannya. Oke. Gitu. Sehingga kenapa orang selalu menganggap bahwa oh ini ada sahamnya Pak Jokowi di situ gitu ya. Atas kekuasaannya Pak Prabowo. Tapi kan nggak pernah juga intervensi terlalu keras Pak Jokowinya, walaupun dia juga yang membuat kemenangan itu diraih. Ya. Nggak pernah paksa-paksa juga tuh. Pak Jokowi, kalau menteri-menterinya Pak Jokowi yang dulu gitu, itu pilihannya Pak Prabowo juga, nggak titip-titip juga. Yang dititip Pak Jokowi cuma Pak Pratikno kalau nggak salah, yang lainnya enggak tuh. Yang Gitu. lainnya enggak ya? Enggak, gitu loh. Karena Pak Prabowo bergaul kan gitu ya sama para menteri ini, kadang males juga cari yang lain kan gitu lah. Udah lu lagi lah kan gitu loh. Ya kan dia bergaul selama 5 tahun nih. Tapi ya bukan malas bang, maksudnya menteri-menteri ini relevan lah, direlevankan disesuaikan Iya dengan kan begini, ininya. dibanding audisi lagi ya. Ini kan audisi lagi cari-cari gitu ya. Sedangkan ini yang relevan sudah ada kan gitu loh. Apalagi, Ya, apalagi mending kan lu aja lah. penambahan ini kan kementerian. Dan udah kenal lama juga kan gitu loh. Udah nggak perlu lagi adaptasi gitu loh. Oke. Jadi kalau sekarang one team pressnya yang digadang-gadang Pak Jokowi, menurut saya sih udah tepat sekali. Oke, siap bang. Akan Kita ke hal yang lain bang. apa itu? Ini yang terakhir nih. Apa? Soal lembaga kepolisian di bawah presiden atau di bawah kementerian. Kan sempat ramai kemarin statement dari Bapak Kapolri. Gini ya. Saya ini latar belakangnya aktivis 98 ya. Oke. Ya. Jadi positioningnya sangat jelas. Hmm. Kalau Said Didu itu Orde Baru. Ya, dia menjabat, menikmati kekuasaan di zaman Orde Baru. Jadi saya kalau bicara ini jadi teringat-ingat nih gitu. Ketika Said Didu sampaikan bahwa aktivis 98, angkatan 98 yang menyerahkan republik ini kepada oligarki. Nah ini sebenarnya menyakitkan ini buat teman-teman 98 gitu loh. Karena menurut saya justru yang merusak dan menjual itu Orde Baru dan Said Didu ada di situ gitu loh. Jadi secara tidak langsung saya Didu lah yang merusak republik ini, bukan teman-teman 98 gitu. Nanti dulu Pak, ini saya Didu kenapa? Enggak, dia itu merasa ya, bahwa seakan-akan gitu ya, seakan-akan bahwa punya keberanian, tapi keberanian yang keliru, karena dia siapa? Dia orang baru. Kok tiba-tiba mendiskreditkan teman-teman 98 yang menyerahkan, justru Orde Baru lah yang menyebabkan puluhan tahun bangsa ini terpuruk. Nah saya ingin menjawab yang soal apa tadi? Soal kepolisian. Sebagai aktivis 98, tentu kita berupaya sungguh-sungguh untuk menjaga betul amanat reformasi. Salah satu amanat reformasi itu ya kepolisian berada langsung di bawah presiden. Itu amanat reformasi. Amanat MPR. Iya, dan itu hasil dari sejarah panjang bangsa ini, reformasi terjadi, akhirnya muncullah kedudukan kepolisian di bawah presiden langsung, tidak di bawah kementerian. Nah sekarang kenapa orang mewacanakan di bawah kementerian aja? Karena mereka melihat bahwa ini kekuatan yang tidak bisa digoyang sebagai kekuatan Presiden Prabowo maupun bagian dari Pak Jokowi. Sehingga cara menggoyangnya sebenarnya bukan soal positioning kedudukan lembaganya, tapi bahwa menargetkan soal mengganti Kapolrinya kan begitu loh. Maksudnya kok ada isu mengganti Kapolri, kan kita bicara soal lembaga kepolisian di bawah presiden atau kementerian bang. Ya, tapi kok ya kan sekarang begini, yang disampaikan oleh para pensiunan itu kan clear, kan gitu ya. Kalau mau dilakukan reformasi Polri, itu harus diiringi juga dengan pergantian pucuk pimpinan. Berarti secara kultural dan secara struktural juga harus direformasi. Nah ini yang agak ngaco nih, ini agak ngaco. Kalau orang untuk memperbaiki institusional, harusnya bukan bicara soal personality, bukan bicara soal orang per orang,
tapi penguatan lembaganya. Nah, ketika itu terwacanakan, berarti yang lahir ke permukaan itu sentimental pribadinya tuh atas kepentingan dirinya. Kalau ditarik lagi ke bawah, kok dia ingin sekali itu ada pergantian pucuk pimpinan. Oh, ternyata tidak menguntungkan mungkin bagi dia karena ini bukan bagian dari kelompoknya. Misalnya kan begitu gitu loh. Ditarik lagi ke situ. Oh, ternyata ini yang pemimpin Kapolri sekarang, apa yang menjadi Kapolri sekarang dulunya memang dianggap geng Solo lah segala macam. Nah, tapi kita harus akui juga ketahanan pangan yang sekarang ini bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran itu kontribusi besar dari Pak Kapolri. Bagaimana dia buka lahan, bagaimana Pak Prabowo datang panen jagung dan lain sebagainya. Akhirnya Presiden bisa menyampaikan kita swasembada pangan gitu. Kan urusan swasembada pangan itu ada di Kementerian Pertanian. Ya, tapi bahwa memang untuk penguatan soal lahannya, penanaman dan lain sebagainya itu Polri, bro. Dan sampai harus dapat penghargaan dan lain sebagainya. Bagaimana juga Pak Kapolri dengan aparaturnya ya itu mendukung penuh program unggulan Pak Prabowo, misalnya makan bergizi gratis misalnya. Tapi kan masyarakat atau orang-orang yang menginginkan Kapolri untuk diganti tidak melihat di situ, Bang. Terkait dengan kontribusi swasembada pangan. Ya karena banyak di media-media itu, Bang, terkait dengan misalnya apa penanganan aktivis, kemudian juga terkait dengan kasus Agustus kemarin. Kan gitu, Bang. Ini informasi di media-media kan. Itu. Satu-satunya Kapolri dalam sejarah Republik yang pernah naik mobil komando cuma di Setio Sigit. Yang lainnya enggak? Pernah naik mobil. Dalam jumlah massa yang cukup besar melakukan demonstrasi. Satu hal. Yang kedua, satu-satunya Kapolri yang pernah menyelenggarakan lomba mural, lomba komika dan lain sebagainya untuk mengkritik keras Polri, termasuk Kapolrinya, dan yang menang diberi hadiah cukup besar gitu. Cuma di Setio Sigit. Berarti persoalan represitas aktivis masyarakat sipil itu sebenarnya di bawah ya, Bang? Iya dong. Oke. Sekarang kan bagaimana coba, kan kita tahu sendiri bagaimana Dinda orang bikin mural ngata-ngatain polisi, mengkritik polisi secara terang. Bagaimana orang melakukan komika itu di depannya Pak Kapolri dikata-katain Pak Kapolrinya. Dan mereka menang terus dikasih hadiah sama Pak Kapolri. Dari mana logika kita gitu, coba lu? Iya. Itu kan di Pak Kapolri, bayangan saya Pak Kapolri itu ingin menyampaikan begini. Ya saya nggak juga anti kritik, nggak apa-apa juga kritik gitu, silakan aja, kayak obat pahit tapi kan bisa bikin sehat gitu. Dan itu dibuktikan gitu loh, orang ngata-ngatain nggak ditangkap. Berarti Komite Reformasi Polri yang paling diprioritaskan itu adalah bagaimana mereformasi kultural di lembaga kepolisian. Iya betul loh, bukan lagi bicara soal personal pucuk pimpinan gitu loh. Kan sekarang begini, pucuk pimpinan itu pasti berganti. Gitu loh, dengan gayanya masing-masing, dengan latar belakangnya masing-masing. Tapi siapapun pucuk pimpinannya, ketika memang terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap institusinya, terhadap lembaganya, itu kan tidak juga terlalu mempengaruhi kekuatan-kekuatan yang sedang dibangun untuk mereformasi Polri-nya. Bukan lagi bicara soal sentimental ini, jadi nggak masuk akal. Dan jangan juga didesak-desak Presiden Prabowo soal ganti Kapolri itu cukup selembar kertas, Dinda. Pergantian Kapolri itu juga selembar kertas dari Presiden, itu serahkan kepada DPR untuk pemerintah, selesai. Jangan juga dipaksa-paksa, diintervensi seolah-olah bisa diatur presidennya. Kalau itu belum muncul surat itu, berarti presiden memang belum mau mengganti, sudah. Jangan dipaksa-paksa. Terakhir, Bang. Pertama, ketika masih Pak Sigit jadi Kapolri, ada nggak jaminan terkait dengan polisi lebih humanis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Sigit masih sangat layak untuk jadi Kapolri beberapa tahun ke depan. Begini ya, memang pasti penilaian kita dianggap subjektif. Tapi publik bolehlah untuk men-tracking lah apa yang dilakukan oleh Listio Sigit dalam masa kepemimpinan sebagai Kapolri. Karena menurut hemat saya, ada banyak hal yang memang dia coba untuk melakukan upaya-upaya humanis ya.
pendekatan terhadap masyarakat. Tapi jangan juga kita itu coba untuk memaksakan bahwa dari 500.000 sekian anggota Polri tidak ada yang melakukan kesalahan. Sulit rasanya. Tapi bahwa apa yang dilakukan Kapolri dalam menindak, dalam mengevaluasi, memperbaiki diri, itu kan juga harus diapresiasi tuh. Bukan dilihat kasus per kasusnya gitu loh. Mungkin sekarang ini kita sedang duduk berdua bicara ini, mungkin ada juga pelanggaran yang sedang dilakukan oleh teman-teman polisi. Kan begitu ya. Tapi kan bukan berarti juga itu kesalahan pada institusinya atau pada Kapolrinya. Tapi bahwa oknum pelakunya yang bersalah, yang memang tidak bisa membawa diri. Dan yang harus kita lihat bagaimana respon lembaga, respon Kapolri dalam melihat persoalan-persoalan dilakukan pelanggaran oleh anggotanya kan gitu. Dan sekarang bisa kita lihat baik-baik saja apa yang dilakukan, bagaimana dia coba untuk menyelesaikan persoalan Sambo, bagaimana dia coba menyelesaikan persoalan bahwa penjualan narkoba oleh petinggi Polri dan lain sebagainya. Judi online juga. Dan itu kan juga bisa kita lihat gitu. Dan bagaimana dia coba untuk membangun hubungan yang baik dengan ormas-ormas, organisasi kemasyarakatan, baik yang itu ormas Islam, di luar Islam dan lain sebagainya. Dan itu kan kita lihat gitu loh. Dan bicara soal bagaimana yang bisa mengatasi kerusuhan kemarin, Kapolri Agustus, Presiden pergi ke luar negeri, Pak Kapolri yang pasang badan, mulai konvoi keliling-keliling dan lain sebagainya, Kapolri. Dan kita juga dalam bicara sejarah, kepolisian tidak pernah berkhianat Dinda terhadap Republik ini. Kalau yang sebelah pernah, itu sejarah tuh, yang nggak terbantahkan tuh. Gitu loh. Jadi dalam arti ketika orang melihat soal kepolisian, Kapolri ini pensiun 2027. Ya. Yang menurut saya ya, apa yang mungkin ya, bayangan kita jadi udahlah capek juga jadi Kapolri kan gitu ya. Capek juga lah, udahlah. Kalau misal mau diganti, gantilah kan gitu ya. Cuman kan persoalan tidak sesederhana itu. Bahwa negara, presiden, republik dan lain sebagainya, itu kan juga ada hal-hal yang dianggap bahwa ternyata sosok Sigit itu saat ini yang dibutuhkan. Presiden hari ini ingin Kapolri diganti, besok terganti tuh Dinda. Tapi apakah yang mengganti Listio Sigit itu sesuai dengan apa yang ada di bayangan dan harapan presiden? Belum tentu. Kan begitu loh, belum tentu. Apakah sesuai dengan seleranya presiden? Belum tentu. Dan jangan lupa, Listio Sigit itu pernah menjadi ajudan presiden. Pasti dia tahu bagaimana caranya untuk melayani presiden. Itu yang terakhir, Pak. Closing. Ya kan? Oke, siap Bang. Terima kasih banyak. Ya. Luar biasa. Siap. Terakhir pesan-pesan kepada Sobat Reformis Sindiket. Ya, saya cuma pesan apapun soalnya itu harus kita telaah dengan sangat baik. Sekarang itu berseliweran, begitu banyak narasi-narasi, begitu banyak framing, begitu banyak hal-hal yang membuat kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita diberikan akal sehat. Mudah-mudahan teman-teman selalu bisa berpikir sehat, karena berpikir sehat itu bisa membuat kita mengambil satu kebijakan dalam pikiran kita yang juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya rasa itu. Oke. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Siap. Ini episode pertama. Siap. Dan diharapkan waktunya di waktu-waktu yang akan datang. Siap. Thank you Bang. Thank you Dinda.